Banyak yang bilang kalau sudah menjadi artis, selebriti, atau public figure yang dilihat banyak orang, sudah harus siap untuk menerima resiko bahwa akan diomongin orang juga. Walaupun tidak membenarkan ya bahwa kita bisa komen sembarangan tentang para artis juga sih. Betul sekali, dan ketika memang sudah keluar di luar sana, itu memang semua selebriti harus siap kalau masa lalunya juga banyak yang akan membongkar gitu. Dan sepertinya ini juga yang terjadi pada Arlida Putri yang masa lalunya itu memang dibawa-bawa oleh netizen yang akhirnya juga menyebabkan dia mungkin sulit untuk untuk berfungsi, sulit untuk menghadapi semuanya karena memang kebayangkan betapa beratnya kan. Benar banget, dan bahkan ya untungnya sih untuk seorang Arlida bahwa dia tahu penting nih menjaga kesehatan jiwanya. Itulah kenapa sampai akhirnya ke psikiater juga, mencari banyak juga katakanlah dukungan dari orang-orang terdekat, termasuk orang tua. Itu kan juga penting ya, orang terdekat kita gitu kan. Bener banget, karena memang ketika sudah ada di luar sana gitu ya, itu kan sebenarnya respon dari masyarakat tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah mungkin diri sendiri dan bagaimana menghadapi itu semua, membentengi dengan kekuatan yang memang datang dari doa, datang dari support orang tua. Dan sepertinya juga kali ini dia juga membutuhkan support dari professional help gitu. Akhirnya dia katanya mendatangi psikiater saat itu dan meminta bantuan dari situ. Nah, kita boleh lihat seperti apa ceritanya dalam tayangan yang berikut ini. Jelita paras, cantik rupawan, serta seksi bentuk tubuh, ditambah merdu suara. Pesona Ardila Putri tak ubahnya pisau bermata dua. Ia dipuja serta genggam popularitas di panggung dangdut, tapi gunjing panas terus menerpa. Gonjang-ganjing perihal perusak hubungan Denny Caknan dan Happy Asmara datang menerpa. Apalagi kala Denny Caknan dan Happy Asmara putus, Arlida Putri tampak dekat dengan sang pedangdut. Dihantam isu tak sedap, Arlida terpuruk, tenggelam dalam jurang frustasi. Aku paling benci kalau dibilang aku simpenan dan pemakai gitu. Aku paling nggak suka, karena aku nggak gitu. Please, aku nggak tahu apapun tentang aku gitu kan. Perbincangan tak sedap silih berganti mendera. Kala gunjing tentang hubungan dengan Denny Caknan tak terbukti, Arlida malah dikaitkan dengan Raffi Ahmad. Dirinya dinilai tebar pesona dan cari perhatian pada suami Nagita Slavina ini. Ironisnya, lagi-lagi isu miring ini menguap begitu saja, tapi meninggalkan luka batin yang teramat dalam. Pasti stres banget. Yang penting aku stres banget sih, jujur aku stres banget karena komentar kalian. Tapi karena sekarang karena udah tahu rasanya stres kayak gimana, nggak enak banget, jadi aku lebih nggak baca komentar. Aku habis ngepost foto, kalau udah komentar banyak aku nggak pernah baca. Mental Arlida terguncang. Ia terperosok dalam kondisi frustasi. Kondisi psikis kian merosot lantaran harus penuhi tuntutan penonton, menjadi seperti yang disukai, bukan tampil seturut kata hatinya. Tak hanya itu, potret dirinya yang dinilai seksi makin membuat Arlida Putri dipandang miring. Banyak yang kayak kurang ajar juga, banyak yang suka toel-toel itu banyak. Tapi sekarang udah nggak pernah sih. Sekarang udah jarang. Terus paling yang hujatan-hujatan yang kayak ngomong-ngomong nggak benar gitu sih, yang masih sering sampai sekarang. Ketika mental benar-benar terguncang, untung saja dirinya tak sampai hilang arah hingga ambil langkah nekat. Arlida memilih tenangkan diri dengan berkonsultasi pada psikiater. Sampai berobat juga sama. Iya, psikiater. Karena butuh curhat kan, pasti biar lebih plong juga gitu. Ketika mental terguncang akibat komentar miring netizen, Arlida tak sampai hilang arah hidup. Lantaran keluarga, terkhusus ibunda, setia di sisi. Cinta ibunda inilah yang membuat Arlida bangkit. Sih udah ngasih pengertian ke mamaku, dan mamaku tahu banget aku gimana. Aku orangnya tipe orangnya kerja gitu kan. Aku di rumah juga tidur. Mama tahu banget aku kayak gimana. Jadi kalaupun lihat komentar gitu, aku udah tahu anakku gimana sih. Mama gitu sih. Dan aku udah ngomong juga ke mama, udah biarin aja komentar kayak gitu sih. Iya, aku cari kesibukan lain. Makanya kayak paling aku sekarang lagi suka kayak biliar, motoran gitu-gitu kan. Main Vespa, terus ya motoran-motoran gitulah sama teman-teman aja, sama ngurusin kerjaan lain gitu sih. Dan benar kata pepatah, biarlah waktu yang mengungkap kebenarannya. Kini segala tudingan itu sebatas pepesan kosong. Pun Arlida kian tegar dan kuat. Ia makin dewasa hadapi setiap komentar miring seraya tetap tampil apa adanya.
Tak sampai bermewah busana, apalagi sampai pakai barang branded. Tema outfitnya apa ya? Coba lihat di celana aku, Wedi. Fotonya ini as always Doc Mart. Doc Mart. Kali ini just tip aja sih. Ini dibeli di Jakarta juga, baru nyampe. Enggak, aku bukan anak branded, mohon maaf. Harga outfit paling ini satu set gini paling kayak 550.000. Iya. Nggak ada, saya kaum mending beli yang murah tapi dapat banyak. Iya, soalnya aku nggak pede sama kaki aku yang mungil ini, jadi aku sukanya gede-gede aja. Pun lihatlah tas milik Arlida. Bukan dari merek ternama dengan harga fantastis, tapi pemberian sang sahabat Happy Asmara. Tak hanya itu, tiada pula barang-barang seperti makeup lengkap yang dibawa, hanya dompet serta lip balm. Tapi dalam tas kecil itu selalu ada tasbih yang dibawa. Ini dompet aku yang sudah buluk, ini kado dari bestie aku Happy Asmara. Nih sudah buluk sekali karena ini termasuk branded ya, saya tidak mungkin beli dompet mahal ini. Bentar. Terus apa lagi? Nih uang receh. Iya, ada lip apa sih nih kayak lip tint gitu ya, lip balm. Udah, aku nggak pernah makeup. Sama alis, ya, sama ini, yes, ini udah, iya lagi, alhamdulillah, nih, tuh, channelnya banyak guys. Tasbih yang setia menemani menyiratkan Arlida cukup dekat dengan Allah. Lewat tasbih ini pula seakan membantah segala tudingan miring yang selama ini dialamatkan pada dirinya. Di sisi lain, tampilan busana sederhana serta tak begitu fokus merias diri, tak ubahnya ungkapan janganlah menilai seseorang hanya dari yang terlihat saja. Ya karena aku nggak bawa apa-apa, nggak ada. Iya. Karena nggak ada yang dibawa juga. Aku juga nggak pernah makeup. Kalau keluar paling pakai alis, pakai ini udah. Bahkan pakai cushion, pakai itu, bahkan apa namanya sunscreen nggak punya. Berarti perawatan skincare-nya tuh apa sih? Skincare aku dari dokter sih. Paling kalau lagi breakout aja, aku baru ke dokter kulit gitu. Selain itu nggak. Minimalis make up. Iya lagi, iya. Mahal, jujur mahal. Itu pengeluaran aku paling besar itu di treatment, di perawatan wajah. Tapi aku melakukannya kayak 2 bulan sekali aja. Bisa endorse. Gak Cari keluar untung. loh. Bener. Itu adalah jalan ninja ya sebenarnya ya. Tapi emang setuju sih kalau buat semua perempuan tuh merawat diri itu kalau kita cantik, tampil cantik tuh biasanya hatinya juga gembira. Ya nggak sih? Bener juga sih, dan nggak apa-apa ya Lida ya, memang banyak banget nih side effect-nya ketika mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa. Ya dihadapi aja, karena ternyata kalau kita lihat dia juga cukup kuat, strong karena mendapatkan itu dia dukungan dari orang-orang terdekat di keluarganya.